Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya. Seketika itu juga raja ini jatuh ke lantai. Seluruh badannya lumpuh, tidak bisa digerakkan kecuali mukanya. Dia semakin berteriak-teriak kesakitan. Semakin ingin digerakkan, semakin parah sakitnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Asyidik Channel. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan kisah Ibrahim alaihi salam, yang mana kemarin sudah kita bahas sampai Namrud mati oleh seekor lalat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Ibrahim alaihi salam dan menyuruhnya meninggalkan Babilonia untuk berhijrah. Pada saat itu, yang mengikuti ajaran Ibrahim alaihi salam hanya Sarah dan Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam adalah keponakannya dari Ibrahim alaihi salam, dan kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Lut alaihi salam menjadi nabi. Sedangkan Sarah adalah wanita pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu, Ibrahim alaihi salam sudah menikah dengan Sarah, tetapi mereka belum mempunyai anak. Ibrahim alaihi salam berhijrah ke Palestina atau Syam. Sampai ke Syam, Ibrahim alaihi salam dicoba lagi oleh seorang raja. Raja ini tidak disebutkan siapa namanya. Akan tetapi, dia adalah seorang raja yang gila perempuan. Tidak bisa lihat perempuan cantik. Apabila dilihat mukanya cantik, langsung dirayu, disentuh, dijadikan selir. Dan kalau perempuan itu sudah punya suami, maka suaminya langsung dibunuh. Perempuannya dibawa pergi dan dijadikan selir lagi. Raja ini tidak pandang bulu terhadap status perempuan. Punya suami maupun tidak punya suami, apabila perempuan itu cantik, langsung dijadikan selir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada Ibrahim alaihi salam melalui raja ini. Pada saat itu, Sarah adalah wanita yang cantik. Ahli sejarah menyebutkan salah satu wanita yang sempurna secara fisik di zaman itu adalah Sarah, istri Ibrahim alaihi salam. Kemudian Ibrahim alaihi salam dan Sarah masuk ke daerah kekuasaan raja ini. Tiba-tiba di dalam perjalanan, Ibrahim alaihi salam dihentikan oleh pasukan raja. Mereka menanyakan siapa wanita cantik yang bersamanya. Mereka belum pernah melihat ada wanita secantik ini. Dijawab oleh Ibrahim alaihi salam kalau wanita yang bersamanya ini adalah saudarinya. Setelah berbicara dengan Ibrahim alaihi salam, prajurit ini memberitahu raja bahwa Ibrahim alaihi salam bersama wanita cantik, dan wanita cantik itu merupakan saudarinya. Karena kalau Ibrahim alaihi salam mengaku sebagai suaminya, maka beliau akan dibunuh. Saat itu juga Ibrahim alaihi salam menyampaikan pesan kepada istrinya Sarah. Jangan beritahu raja kalau saya adalah suamimu. Sampaikan kalau saya adalah saudaramu. Mengapa demikian? Karena saat itu tidak ada perempuan yang beriman kepada Ibrahim alaihi salam selain Sarah. Karena memang Sarah adalah saudari dalam Islam. Kalau raja itu tahu Ibrahim alaihi salam adalah suaminya, maka raja itu akan membunuhnya dan merampas Sarah darinya. Raja penasaran mau melihat seperti apa cantiknya Sarah. Kemudian Sarah dipanggil menghadap raja. Berangkatlah Sarah menemui raja. Ibrahim alaihi salam tidak bisa mendampingi dan tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalau mendampingi dan melawan, beliau akan dibunuh. Ibrahim alaihi salam hanya bisa tertunduk sambil sholat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dilindungi dari raja yang zolim ini. Kemudian bertemulah Sarah dengan raja ini. Sang raja terdiam membisu melihat kecantikannya. Dia langsung gak sabar mau memegang Sarah. Seketika itu juga Sarah mengangkat tangannya. Dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilindungi dari raja ini. Lihatlah yang terjadi teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya. Tiba-tiba tangan raja ini tidak bisa digerakkan, lumpuh seketika dan tidak bisa terangkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga umatnya yang beriman kepadanya. Raja ini mulailah kesakitan. Dia berteriak-teriak sejadi-jadinya karena tangannya lumpuh.
Lalu raja ini berkata, "Apa yang kamu lakukan sampai tangan saya seperti ini?" Raja ini heran, padahal dia belum menyentuh Sarah. Kok tiba-tiba tangannya bisa lumpuh? Sarah pun menjawab, "Saya berdoa kepada Tuhan saya, supaya terlindungi dari kamu dan supaya kamu tidak bisa menyentuh saya." Kemudian raja ini berkata, "Ya sudah, kalau begitu, kamu doa lagi kepada Tuhanmu. Doakan saya sembuh. Apabila saya sembuh, saya berjanji tidak akan memegang kamu." Dijawab sama Sarah, "Baiklah kalau begitu." Sarah berdoa agar tangan raja ini bisa digerakkan. Seketika itu juga, tangan raja ini bisa digerakkan, kembali normal seperti sedia kala. Setelah sembuh, raja ini mengingkari janjinya. Bukannya pergi meninggalkan Sarah, dia malah memandang wajah Sarah. Rasa ketertarikan raja ini kepada Sarah semakin bertambah. Semakin gak kuat pengen pegang Sarah. Sarah berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dilindungi dari raja ini. Yang terjadi malah lebih parah. Lagi dan lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya. Seketika itu juga raja ini jatuh ke lantai. Seluruh badannya lumpuh, tidak bisa digerakkan kecuali mukanya. Raja ini semakin berteriak-teriak kesakitan, semakin berusaha bergerak, semakin parah sakitnya, lebih sakit dari sebelumnya. Raja ini bertanya, "Kamu berdoa lagi sama Tuhan kamu supaya saya lumpuh lagi?" Sarah menjawab, "Iya, saya berdoa lagi kepada Tuhan saya supaya kamu tidak bisa menyentuh saya." Raja ini berkata, "Baiklah kalau begitu, kamu doa lagi kepada Tuhanmu, doakan agar saya sembuh. Kali ini saya benar-benar berjanji tidak akan ganggu lagi, tidak akan memegangmu." Sarah menjawab, "Baiklah kalau begitu." Sarah berdoa lagi untuk yang kedua kalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya teman-teman, sembuhlah raja ini dari kelumpuhan. Lalu setelah 2 kali mengalami kelumpuhan, raja ini ketakutan sama Sarah. Dia memanggil pasukannya dan berkata kepada pasukannya bahwa wanita yang didatangkan ini bukan manusia melainkan penyihir. Sarah diusir dari istananya. Sebelum pergi, Sarah dikasih hadiah budak oleh raja ini. Siapa hadiah budaknya? Hadiahnya adalah Siti Hajar. Disinilah Ibrahim alaihi salam berjumpa dengan Siti Hajar, ibu moyangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budak yang dihadiahkan raja kepada Sarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikan tipu daya orang kafir, dan ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang beriman, teman-teman. Untuk umatnya yang percaya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini kita lanjutkan kisah kita dari Ibrahim alaihissalam, yaitu lahirnya Nabi Ismail. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.